Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana kama anzalat taurata wal injila wa jabur wa farada siyamahu wa dha'afa li sha'imatil ujur wa fadala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'sur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil a'immatil budur amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Kehadirannya sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang syarat dengan keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau pas kita bertemu pada saat malam tersebut, maka ibadah yang kita lakukan seolah-olah kita lakukan selama 1000 bulan, yaitu kalau 1 tahunnya 12 bulan, maka 1000 bulan kurang lebih adalah 33 tahun lebih kita beribadah kepada Allah. Luar biasa. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, maka seolah-olah pahalanya sama dengan amalan wajib di bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang mendekatkan diri dengan amalan wajib, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Allah menetapkan berpuasa pada siang harinya sebagai wajib dan sholat tarawih pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Kenapa bingung? Gak usah takut kalau soal yang itu. Habis selesai tarawih, makan dulu, boleh. Ente mau gas pakai gigi 2, 3, 4, nanjak gak masalah. Kalau perlu turun, ente lepas tangan juga gak apa-apa. Tapi jangan lupa, sebelum masuk subuh, ente mandi junub dulu, ya. Gak usah takut, itu boleh kok, tapi malam jangan siang. Nah kemudian, bahwa puasanya orang yang beriman kepada Allah, diamnya saja zikir, tidurnya ibadah. Tapi jangan diem-diem terus tidur. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ente termasuk golongan Mbah Surip kalau begitu. Nah, apa sih yang hendak dicapai dari puasa ini? Karena puasa ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu puasanya orang awam, hanya menahan lapar, haus, dan tidak campur di siang hari. Ini aja pun berat. Ada orang lagi makan nih sebelum puasa, lagi makan, nasinya masih ada, udah teriak minta nambah. Kan serakah banget orang yang kayak begini. Kesian lah, yang lain gak kebagian, bagi-bagilah. Tukang masaknya juga bosan ngelihat ente lagi minta nambah lagi. Jangan ya. Yang kedua adalah tingkatannya yang khusus. Khusus itu artinya bukan hanya menahan lapar dan haus serta tidak campur pada siang hari, tetapi anggota badannya pun ikut berpuasa. Kakinya berpuasa, tangannya berpuasa, matanya berpuasa, kupingnya berpuasa. Bagaimana puasa kuping? Gak usah dengerin gosip-gosip, dengerin aja suara-suara yang baik-baik.
Seperti kalau ada orang baca Quran, dengerin. Atau kita baca Al-Quran, dengerin ada suara azan yang masuk di kuping, resapin agar hati kita lembut. Jangan dengar suara azan merasa terganggu. Sementara suara tukang tahu bulat aman, tenang, ente malah yang terbayang malah makanan. Coba ente bayangin antara suara azan dengan suara yang kayak gini nih. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, enak. Terus itu lama muter sekampung. Tenang aja. Mulut jaga, daripada bicara yang tidak-tidak, lebih baik diam. Jangan malah mengeluarkan statement-statement yang buat gaduh, mancing-mancing orang suruh ribut. Tinggalin dah, ini udah mau bulan puasa, nggak ada lagi yang begitu. Apa sih yang tidak dituju dalam puasa ini? La'allakum tattaqun, semoga supaya kamu bertakwa. Kalimatnya jelas. Allah tidak menyatakan ja'ala lakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tetapi Allah nyatakan la'alla. La'alla di sini artinya semoga, supaya kalimat pengharapan bisa terjadi dan bisa tidak. Dengan puasa ini bisa menjadi takwa dan bisa menjadi tidak takwa. Bagaimana yang tidak bisa menjadi takwa? Yang puasanya ikut-ikutan. Contoh, seorang istri terpaksa berpuasa karena suami berpuasa, takut kalau tidak puasa uang belanja dikurangin. Seorang suami terpaksa berpuasa karena istri berpuasa, takut kalau nggak puasa nggak dapat jatah dari istri, rugi bandar. Seorang orang tua terpaksa berpuasa karena anaknya berpuasa, ia malu, gengsi kalau tidak berpuasa sementara anaknya berpuasa. Jadi niatnya bukan karena panggilan iman, niatnya bukan karena Allah. Makanya Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Tetapi kalau berpuasanya hanya karena panggilan iman, maka kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan bersungguh-sungguh, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita yang terdahulu. Mau nggak? Maulah. Oleh karena itu jangan salah di dalam niat ya. Kemudian apa sih orang yang berpuasa mendapatkan apa setelah kita berpuasa dan menjadi orang yang bertakwa? Kita lihat, dan ini salah satu, masih banyak sekali di dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah memohon kepada ampunan Allah yang memiliki surga yang luasnya selangit dan sebumi, mu'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak usah takut nggak kebagian surga, surganya luas. Nah kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa seperti apa? Sambungan ayat ini, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan
menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Punya duit, nggak punya duit, sedekah. Yang kemudian apalagi allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazibinal ghaidh, yaitu orang yang menahan amarahnya ketika dia mau marah. Begitu ia disakiti, begitu ia dibully, begitu ia disenggol, kemudian timbul ingin marah, kemudian ingat kepada Allah, turun marahnya. Ini ciri-cirinya. Jadi nggak usah terpancing. Susah terpancingnya orang-orang yang seperti ini, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian apalagi wal afina anin nas, orang yang memaafkan manusia lain. Apabila orang salah, ia memaafkan. Apabila ia salah, ia minta maaf. Inilah orang yang seperti inilah yang susah untuk saat sekarang ini. Biasanya meminta maaf itu gengsinya gede. Tapi nggak perlu lagi lah yang begitu. Kalau sudah bertakwa, kalau memang kita merasa salah, ya minta maaf, nggak ada masalah. Tidak menurunkan derajat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.